Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadip Dwi Septiening Tias dari kelas 6A Pendidikan Kimia dengan NIM 1813031017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait LKM 3 pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soalan pertama. Buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Salah satu usaha yang ingin saya kembangkan yaitu usaha e-polling, yaitu hydroponic learning pack. Usaha ini diharapkan dapat menjadi media edukasi anak agar lebih dapat mencintai lingkungannya. Dipilihnya usaha ini karena dilihat dari keadaan pekarangan rumah masing-masing keluarga yang relatif sempit dan diharapkan tetap bisa mengajarkan anak untuk tetap cinta terhadap lingkungannya melalui tanaman hidroponik yang sederhana. Untuk segmen pasar, yang dibidik untuk pemasarannya adalah siswa SD, yang diharapkan akan dapat menyadari sejak dini tentang pentingnya cinta lingkungan. Kemudian untuk target pasar, selain siswa SD, tidak menutup kemungkinan untuk instansi-instansi lain ataupun masyarakat umum. Untuk rencana pemasarannya akan dipublikasikan melalui sosial media. Kemudian untuk strategi pemasaran, akan ada 3 paket yang dipasarkan. Yang pertama yaitu paket ekonomis dengan 3 paket tanaman, 9 benih tanaman, 3 pot, 3 media tanam, dan guidebook. Kemudian yang paket medium, ada 6 paket tanaman, 18 benih tanaman, 6 pot, 6 media tanam, dan guidebook. Dan paket ketiga yaitu paket premium, ada 9 paket tanaman, 27 benih tanaman, 9 pot, 9 media tanam, dan guidebook. Untuk analisis pesaing dari usaha ini tentunya adalah pengusaha tanaman hidroponik yang sudah lebih dulu memulai usahanya. Jadi untuk pesaing ini kemungkinan tidak akan terlalu berdampak karena mereka kemungkinan akan mengembangkan usaha semata-mata untuk mencari keuntungan saja tanpa memikirkan manfaat-manfaat lainnya. Kemudian untuk soal nomor 2, analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depan. Yang pertama, untuk penentuan harga produk dapat dilihat untuk per paket. Yang pertama ada biaya variabel per paket untuk paket ekonomis sebesar 25.000, untuk paket medium 40.100, dan untuk paket premium ada 49.350 rupiah. Dan untuk harga jual per unit untuk paket ekonomis seharga 35.000, untuk paket medium 60.000, dan untuk paket premium ada 80.000. Untuk margin kontribusi per paket, untuk paket ekonomis ada 10.000, paket medium sebesar 19.900, dan paket premium sebesar 30.650 rupiah. Kemudian untuk break even point atau BEP ini adalah yang menunjukkan pada penjualan unit keberapa bisnis bisa mencapai titik impas atau investasi awalnya kembali, yang mana pada usaha ini diasumsikan setiap bulan high-pulling yang terjual adalah 20 paket ekonomis, 20 paket medium, dan 20 paket premium. Untuk investasi awal sebesar Rp2.340.000. Untuk rata-rata biaya variabel per paket ada 38.150. Untuk rata-rata margin kontribusi per paket ada Rp20.183, dan untuk working capital per paket ada Rp3.667. Untuk break even point ini dihitung dengan cara investasi awal per margin kontribusi per paket dikurang working capital per paket. Melalui perhitungan ini diperoleh 141,68 paket yang dibulatkan menjadi 142 paket. Dari perhitungan di atas bisa dilihat bahwa bisnis akan mencapai titik impas pada penjualan ke 142 unit. Kemudian untuk payback periode, yaitu waktu yang dibutuhkan selama periode produksi sehingga dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dapat kembali. Untuk payback periode ini dihitung dengan cara break even point per jumlah unit yang diproduksi setiap bulan. Berdasarkan perhitungan tadi, untuk BEP diperoleh sebesar 142 paket dan jumlah unit yang diproduksi setiap bulan ada 60 paket. Jika dihitung, maka diperoleh 2,36 bulan. Nah, dari perhitungan di atas, bisnis akan mencapai titik impasnya setelah 2,36 bulan. Untuk analisis kelayakan usaha dihitung berdasarkan P/E ratio, yang mana pendapatan per total cost. Dari perhitungan ini diperoleh 1,39, yang mana nilai ini lebih dari 1. Dari perhitungan di atas, nilai B/C ratio lebih dari 1, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis high-pulling ini layak untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, untuk sukses story. Setiap kisah sukses story
memiliki cerita yang berwarna dan sangat inspiratif untuk diambil perjalanan di dalamnya. Seperti itu juga kisah pendiri kopi kenangan, Edward Tirtanata. Sebelum mendirikan kopi kenangan, Edward ternyata sudah menekuni bisnis food and beverage atau F&B lewat usaha bernama Lewis and Carroll Tea. Pria lulusan Northeastern University ini membuka kedai teh Lewis dan Carroll Tea sejak tahun 2015 di kawasan Jakarta Selatan. Ia mendapatkan inspirasi tatkala sang ibu pernah berkunjung ke toko teh di Boston, Amerika Serikat. Di sana, konsumen bisa mencoba untuk mencium berbagai macam aroma teh yang diinginkan sebelum diracik menjadi suguhan istimewa. Setelahnya, ia pun membuka kedai kopi kenangan lantaran pengalamannya sebagai penikmat dan peminum kopi. Edward merasa sejauh pengalamannya, ia belum pernah menemukan gerai kopi yang menyediakan kopi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Bagi pria kelahiran Bandung tahun 1988 ini, hal terpenting dari minuman kopi adalah kualitas minuman kopi itu sendiri, bukan fasilitasnya. Melalui modal sebesar 150 juta rupiah, dengan hasil patungan bersama rekannya James Pranuto, ia membuka gerai pertama kopi kenangan di Menara Standar Kartet Kuningan, Jakarta Selatan. Nama kopi kenangan ini berasal dari inspirasi sebuah produk yang Edward temukan. Dalam produk itu terdapat kata kenangan di dalamnya. Selain itu, kenangan juga dipilih lantaran memiliki arti yang mendalam. Di gedung itu, kopi kenangan harus bersaing dengan 3 gerai kopi yang sudah menjadi pemain lama di industri kopi. Namun ia percaya dan berani dengan konsep gerai kopinya sendiri. Ia juga memiliki resep andalan, yakni kopi kenangan mantan yang ditemukan dalam malam sebelum pembukaan gerai perdana. Tak hanya olahan kopi, kopi kenangan juga menjual olahan teh. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp18.000 hingga Rp42.000. Di hari pembukaan gerai perdananya, kopi kenangan pun berhasil menjual 700 gelas berkat aplikasi ojek online serta kopi Grab and Go. Sejak itu, kopi kenangan mulai dikenal oleh orang-orang di luar Menara Standar. Meski demikian, 60% sampai 70% penjualan kopi kenangan saat itu masih berasal dari aplikasi ojek online. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Edward berhasil membelikan modal dari gerai pertama kopi kenangan, yang membuka 2 gerai lagi yang pendapatannya berhasil menutupi modal dalam waktu 4 bulan. Kopi kenangan milik Edward berkembang pesat hingga tahun 2019 lalu. Kopi kenangan ini berhasil memiliki 200 gerai dengan 1.800 karyawan. Berkat kopi kenangan, Edward dan James Prananto masuk dalam daftar 30 under Forbes Asia 2019 sebagai pemuda inspiratif yang mampu menggabungkan kopi dan teknologi. Kemudian untuk soal nomor 4, buat rencana bisnis itu mengikuti model bisnis kanvas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis. Untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Ada 9 elemen yang harus ada dalam model bisnis kanvas ini. Di antaranya, yang pertama ada customer segment, yaitu menentukan siapa yang akan menjadi target bisnis. Kemudian ada value proposition, yaitu nilai dan manfaat yang kita tawarkan untuk pelanggan atau kelebihan dan keunggulan dari usaha yang kita jalankan. Kemudian channel, yaitu cara menjangkau pelanggan. Yang keempat ada customer relationship, yaitu cara menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue streams, yaitu asal pendapatan dari usaha kita. Kemudian key resource, yaitu aset yang dimiliki untuk mendukung dan menunjang aktivitas bisnis yang kita jalankan. Kemudian ada key activity, yaitu aktivitas bisnis yang dijalankan setiap hari. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu pihak yang diajak bekerja sama dalam usaha yang sedang kita jalankan. Dan yang terakhir ada cost structure, yaitu rincian atau biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk model bisnis kanvas terkait high pulling yang tadi, yang pertama ada customer segment, yaitu siswa SD dan seluruh kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua ada value proposition, yaitu usaha ini kemungkinan akan menyediakan pelayanan yang baik dan ramah, dan harga produk juga terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada channel, yaitu dengan menggunakan sosial media untuk memasarkan produk. Yang keempat ada customer relationship, dengan memberi gift atau hadiah serta menyertakan guidebook untuk setiap pembelian paket produk. Yang kelima ada revenue stream, yaitu keuntungan dari penjualan produk high pulling itu sendiri. Yang keenam ada key resource, yaitu alat-alat penunjang dalam produksi dan pekerja untuk pengemasan produk high pulling itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada key activity, yaitu pencatatan penjualan dan update produk di sosial media. Yang kedelapan ada key partner, seperti pihak ekspedisi seperti JNT,
toko penyedia alat yang diperlukan, serta toko bibit tanaman. Dan yang kesembilan ada structure. Dan yang kesembilan ada cost structure, yaitu biaya produksi produk serta biaya pekerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.